Dari kegelapan ruang angkasa dan hamparan nebula, sebuah cerita epik akan terungkap. Bagaimana sebuah awan gas dan debu biasa berubah menjadi planet biru yang kita sebut rumah, tabrakan kosmik, lautan api, atmosfer beracun, hingga kemunculan kehidupan. Saksikan kisah paling luar biasa yang pernah terjadi, kisah kelahiran dan evolusi bumi kita. Bersiaplah untuk menyaksikan 4,5 miliar tahun sejarah dalam sebuah perjalanan visual yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inilah asal-usul bumi, perjalanan epik planet kita. Cerita pembentukan bumi merupakan kisah epik tentang perjalanan planet kita dari gumpalan gas dan debu menjadi dunia yang kita huni sekarang. Berdasarkan berbagai teori ilmiah yang berkembang, pembentukan bumi dimulai sekitar 4,6 miliar tahun lalu dari nebula Surya yang merupakan awan gas dan debu raksasa. Proses panjang ini melibatkan berbagai fenomena kosmik dramatis seperti keruntuhan gravitasi, pembentukan planetesimal, tabrakan dahsyat, dan evolusi geologi yang terus berlangsung. Hingga saat ini, kita akan menyaksikan bagaimana sebuah planet yang awalnya berupa bola api panas berubah menjadi dunia biru yang penuh kehidupan. Melalui proses yang membutuhkan waktu miliaran tahun dan melibatkan banyak perubahan dramatis dalam komposisi dan strukturnya. Sekitar 4,6 miliar tahun lalu, di sebuah sudut galaksi Bima Sakti, terdapat awan gas dan debu raksasa yang mengambang dalam keheningan ruang angkasa. Awan ini, yang dikenal sebagai nebula Surya, memiliki komposisi utama hidrogen dan helium, serta sejumlah kecil elemen berat yang dihasilkan dari ledakan bintang-bintang generasi sebelumnya yang telah mati. Dalam temperatur mendekati titik beku absolut, partikel-partikel gas dan debu ini bergerak sangat lambat, membentuk struktur yang tampak tenang, namun di dalamnya tersimpan potensi untuk menciptakan sebuah sistem keplanetan. Ketenangan nebula ini suatu hari terusik, mungkin oleh gelombang kejut dari ledakan supernova di dekatnya, atau oleh interaksi gravitasi dengan bintang yang lewat. Gangguan ini menciptakan ketidakstabilan dalam awan gas dan debu, memicu proses penting yang akan mengubah nasib nebula selamanya. Perlahan namun pasti, gaya gravitasi mulai bekerja lebih kuat di beberapa bagian awan yang memiliki kepadatan lebih tinggi, menarik materi di sekitarnya untuk bergabung. Seiring waktu, proses penarikan gravitasi ini semakin intensif, menciptakan efek bola salju yang menyebabkan materi semakin banyak berkumpul di pusat nebula. Tekanan dan suhu di bagian tengah nebula ini meningkat drastis akibat kompresi gravitasi. Sementara bagian luar nebula mulai berputar lebih cepat untuk mempertahankan momentum sudut. Rotasi ini membuat nebula perlahan-lahan berbentuk seperti cakram pipih dengan konsentrasi massa di pusatnya. Dalam jangka waktu yang relatif singkat dalam skala kosmik, yaitu beberapa ratus ribu tahun, pusat nebula ini telah menjadi sangat padat dan panas. Temperatur di intinya mencapai jutaan derajat, cukup tinggi untuk memulai reaksi fusi nuklir yang mengubah hidrogen menjadi helium. Momen bersejarah ini menandai kelahiran matahari, bintang induk dalam sistem keplanetan kita, yang mulai bersinar terang dan memancarkan energi ke sekitarnya, menerangi cakram debu dan gas yang masih mengelilinginya. Di sekeliling matahari muda ini, cakram protoplanet yang terdiri dari gas dan debu terus berputar. Material di cakram ini tidak tersebar merata. Terdapat gradien temperatur yang jelas dari bagian dalam yang panas hingga bagian luar yang dingin. Perbedaan temperatur inilah yang akan memainkan peran krusial dalam menentukan jenis planet yang akan terbentuk di berbagai jarak dari matahari, termasuk planet ketiga yang akan kita kenal sebagai bumi. Proses keruntuhan gravitasi semakin intensif saat materi terus tertarik ke pusat nebula, menciptakan konsentrasi massa yang semakin besar. Hukum kekekalan momentum, sudut menyebabkan nebula yang awalnya berbentuk bola perlahan berubah menjadi piringan atau cakram berputar. Bagian tengah cakram ini semakin panas dan padat, sementara bagian luarnya berputar semakin cepat, membentuk struktur dasar bagi sistem tata surya yang akan datang. Di pusat cakram, tekanan dan suhu terus meningkat hingga mencapai titik kritis. Partikel-partikel gas, terutama hidrogen, terkompresi sedemikian rupa hingga mulai mengalami fusi nuklir. Reaksi ini menghasilkan energi luar biasa besar yang memancar keluar, menciptakan keseimbangan antara tekanan gravitasi yang menarik ke dalam dan tekanan radiasi yang mendorong keluar. Keseimbangan inilah yang menciptakan bintang stabil
yang kita kenal sebagai matahari. Sementara itu, di bagian luar cakram protoplanet, terjadi proses kondensasi di mana gas dan debu mulai mendingin dan memadat. Material dengan titik leleh tinggi seperti logam dan batuan mampu bertahan di area yang lebih dekat dengan matahari. Sementara material yang lebih volatile seperti air, amonia, dan metana terdorong ke bagian luar cakram oleh angin dan radiasi dari matahari muda yang aktif. Pemisahan material ini akan menjadi dasar bagi perbedaan karakteristik planet-planet di tata surya kita. Dalam cakram protoplanet yang terus berputar, terjadi interaksi kompleks antara partikel-partikel debu. Tabrakan antar partikel debu menyebabkan mereka saling menempel, membentuk gumpalan yang semakin besar. Proses ini, yang dikenal sebagai akresi, berlangsung sangat lambat pada awalnya, tetapi semakin cepat seiring dengan pertumbuhan ukuran gumpalan. Gumpalan yang lebih besar memiliki gravitasi yang lebih kuat, sehingga dapat menarik lebih banyak material dari sekitarnya. Setelah jutaan tahun, cakram protoplanet telah mengalami stratifikasi yang jelas. Di zona dalam tata surya, tempat bumi akan terbentuk. Material yang tersisa didominasi oleh batuan silikat dan logam yang tahan panas. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang sesuai untuk pembentukan planet terestrial, seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Di zona luar, material es dan gas yang berlimpah akan menjadi bahan baku pembentukan planet raksasa gas. Di pusat piringan protoplanet, proses fusi nuklir semakin stabil seiring dengan berjalannya waktu. Matahari muda ini memasuki fase yang dikenal sebagai Tetori, ditandai dengan aktivitas yang sangat tinggi dan angin bintang yang kuat. Radiasi dan partikel bermuatan dari matahari muda ini menyapu gas-gas ringan seperti hidrogen dan helium ke arah luar tata surya, meninggalkan material yang lebih berat di bagian dalam piringan protoplanet. Fase Tetauri ini merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah pembentukan tata surya. Angin bintang yang kuat membersihkan sebagian besar gas dari piringan bagian dalam, menyisakan dominasi material padat seperti debu, batuan, dan logam. Material inilah yang akan menjadi bahan baku pembentukan planet-planet terrestrial, termasuk bumi. Proses pembersihan gas ini juga menjelaskan mengapa planet-planet bagian dalam memiliki ukuran yang relatif kecil dibandingkan dengan raksasa gas di bagian luar. Matahari muda juga mengalami fluktuasi energi yang dramatis, dengan letupan-letupan energi dan masa-masa relatif tenang secara bergantian. Fluktuasi ini mempengaruhi kondisi temperatur di piringan protoplanet, yang pada gilirannya mempengaruhi proses kondensasi dan sublimasi berbagai material. Pada jarak tertentu dari matahari, terdapat batas yang dikenal sebagai garis es frost line, di mana air dapat berubah menjadi es padat. Garis ini memainkan peran penting dalam menentukan komposisi planet-planet yang terbentuk. Setelah sekitar 50 juta tahun dari awal keruntuhan nebula, matahari mencapai kestabilan sebagai bintang deret utama dengan reaksi fusi nuklir yang berlangsung stabil di intinya. Radiasi elektromagnetik dan angin bintang yang terpancar dari matahari muda ini merupakan faktor penting yang mempengaruhi evolusi piringan protoplanet. Material yang lebih volatile didorong ke bagian luar tata surya, sementara material refraktori yang tahan panas tetap berada di bagian dalam. Dengan stabilnya matahari, kondisi di piringan protoplanet juga mulai lebih stabil. Gradien temperatur yang terbentuk dari bagian dalam yang panas ke bagian luar yang dingin menciptakan lingkungan yang berbeda-beda di berbagai jarak dari matahari. Di zona tempat bumi akan terbentuk, temperatur cukup tinggi untuk menguapkan es, tetapi cukup rendah untuk memungkinkan kondensasi mineral, silikat, dan logam. Kondisi inilah yang akan membentuk karakteristik bumi sebagai planet berbatu. Di piringan protoplanet yang terus berevolusi, partikel-partikel debu mikroskopis mulai saling bertabrakan dan menempel, membentuk gumpalan yang semakin besar. Proses ini didorong oleh gaya elektrostatik dan gravitasi yang lemah. Partikel-partikel ini bergerak dalam orbit yang hampir sama, sehingga ketika bertabrakan, kecepatannya relatif rendah, memungkinkan mereka untuk menempel dan bukannya hancur. Dalam rentang waktu ribuan tahun, gumpalan-gumpalan ini tumbuh dari ukuran mikrometer menjadi sentimeter, lalu meter. Seiring dengan pertumbuhan ukurannya, objek-objek ini mulai memiliki gravitasi yang cukup kuat untuk menarik material di sekitarnya. Objek yang tumbuh lebih cepat akan memiliki keuntungan kompetitif, karena gravitasinya yang lebih kuat memungkinkannya menarik lebih banyak material, mempercepat pertumbuhannya. Proses pertumbuhan eksponensial ini dikenal sebagai runaway accretion
atau akresi yang tak terkendali. Dalam waktu yang relatif singkat secara astronomi, objek-objek dengan diameter puluhan hingga ratusan kilometer, yang disebut sebagai planetesimal, telah terbentuk di seluruh piringan protoplanet. Planetesimal ini menjadi batu penyusun dasar dari planet-planet. Di zona dalam tata surya, tempat bumi akan terbentuk, planetesimal didominasi oleh batuan silikat dan logam. Berbeda dengan bagian luar tata surya, di mana planetesimal juga mengandung es air, amonia, dan metana. Perbedaan komposisi ini dipengaruhi oleh posisi relatif terhadap garis es frost line, di mana air dapat bertahan dalam bentuk padat di luar batas ini. Dalam orbitnya mengelilingi matahari, planetesimal ini terus bertabrakan satu sama lain. Tabrakan dengan kecepatan rendah cenderung menghasilkan penggabungan, sementara tabrakan dengan kecepatan tinggi dapat menghasilkan kehancuran dan fragmentasi. Dinamika ini menciptakan kompleksitas dalam evolusi piringan protoplanet, dengan beberapa objek tumbuh semakin besar, sementara yang lain hancur menjadi pecahan lebih kecil. Proses seleksi alam kosmik ini menghasilkan beberapa planetesimal dominan di setiap zona orbit. Planetesimal terbesar mulai mempengaruhi dinamika orbit planetesimal lain di sekitarnya melalui interaksi gravitasi. Beberapa planetesimal terlempar ke orbit yang berbeda atau bahkan keluar dari tata surya, sementara yang lain tertarik ke arah planetesimal dominan dan akhirnya bergabung dengannya. Proses pembersihan orbit ini merupakan tahap penting dalam evolusi dari planetesimal menjadi embrio planet, yang akan menjadi cikal bakal planet-planet seperti bumi. Dalam waktu sekitar 1 juta tahun setelah pembentukan planetesimal, beberapa di antaranya telah tumbuh menjadi objek yang jauh lebih besar, dengan diameter hingga ribuan kilometer. Objek-objek ini, yang dikenal sebagai embrio planet atau protoplanet, memiliki gravitasi yang cukup kuat untuk mempertahankan bentuk bulat, karena gaya gravitasi mereka mampu mengalahkan kekuatan struktural material penyusunnya. Di zona orbit bumi, beberapa embrio planet telah terbentuk, berputar dalam orbit yang saling berdekatan mengelilingi matahari. Embrio planet yang terbentuk di zona dalam tata surya memiliki komposisi yang didominasi oleh batuan silikat dan logam, sesuai dengan material yang tersedia di zona ini. Panas dari peluruhan radioaktif elemen, seperti uranium, thorium, dan kalium, serta energi kinetik dari tabrakan dengan planetesimal lain, menyebabkan temperatur embrio planet ini meningkat. Peningkatan temperatur ini memungkinkan terjadinya pelelehan parsial, yang memulai proses diferensiasi planet, di mana material dengan densitas berbeda mulai memisahkan diri. Salah satu embrio planet ini, yang akan menjadi cikal bakal bumi, terus mengalami pertumbuhan melalui akresi planetesimal di zona orbitnya. Setiap tabrakan menambah massa dan juga energi panas pada embrio planet ini. Dengan gravitasi yang semakin kuat, embrio planet bumi mampu menarik lebih banyak material dari sekitarnya, termasuk gas-gas volatil yang akan menjadi komponen atmosfer primitifnya. Namun, sebagian besar gas volatil ini akan hilang dalam fase berikutnya dari evolusi bumi. Orbit embrio planet bumi tidak sendirian. Terdapat beberapa embrio planet lain yang mengorbit pada jarak yang berdekatan. Interaksi gravitasi antar embrio planet ini menciptakan dinamika orbit yang kompleks, dengan beberapa objek mengalami perubahan orbit secara bertahap. Kondisi ini tidak stabil dalam jangka panjang, dan akan mengarah pada pertemuan yang tak terelakkan antar embrio planet, entah dalam bentuk tabrakan langsung, atau interaksi gravitasi yang menyebabkan ejeksi dari sistem. Proses pembentukan embrio planet tidak merata di seluruh piringan protoplanet. Di daerah sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter, pembentukan embrio planet terganggu oleh pengaruh gravitasi Jupiter yang masif. Akibatnya, material di zona ini tidak pernah berhasil bergabung menjadi sebuah planet, melainkan tetap dalam bentuk jutaan asteroid yang mengorbit matahari hingga saat ini. Kondisi ini menciptakan perbedaan yang jelas antara planet terestrial di bagian dalam tata surya dan planet-planet raksasa gas di bagian luar. Sekitar 10-20 juta tahun setelah pembentukan tata surya, orbit embrio planet di zona dalam menjadi semakin tidak stabil. Interaksi gravitasi yang kompleks antar embrio planet menyebabkan beberapa di antaranya bergeser dari orbit awalnya, menciptakan situasi di mana tabrakan menjadi tak terelakkan. Fase ini, yang dikenal sebagai fase perakitan akhir late accretion, ditandai dengan tabrakan dramatis antar embrio planet yang ukurannya setara dengan bulan
hingga Mars. Setiap tabrakan antar embrio planet merupakan peristiwa kataklismik yang melepaskan energi luar biasa besar. Energi kinetik dari tabrakan diubah menjadi panas, menyebabkan sebagian besar material kedua objek meleleh. Dalam beberapa kasus, tabrakan bisa sangat dahsyat hingga menyebabkan sebagian material terlempar keluar angkasa. Namun, gravitasi embrio planet yang lebih masif umumnya cukup kuat untuk mempertahankan sebagian besar material yang kemudian bergabung membentuk objek yang lebih besar. Proses penggabungan ini tidak hanya meningkatkan massa embrio planet, tetapi juga mengubah komposisinya. Jika embrio planet yang bertabrakan memiliki komposisi yang berbeda, hasil penggabungannya akan mencerminkan campuran dari keduanya. Selain itu, tabrakan juga mempengaruhi parameter orbit dan rotasi embrio planet. Arah dan sudut tabrakan akan menentukan apakah momentum sudut dari tabrakan akan mempercepat, memperlambat, atau bahkan membalik rotasi embrio planet. Salah satu embrio planet yang terbentuk di zona orbit bumi terus mengalami pertumbuhan melalui tabrakan dengan embrio planet lain. Setiap tabrakan menyebabkan objek ini menjadi semakin masif dan semakin dominan dalam zona orbitnya. Diferensiasi planet semakin jelas, dengan material logam yang lebih berat tenggelam ke pusat dan material silikat yang lebih ringan terapung ke permukaan. Proses ini membentuk struktur dasar bumi dengan inti logam dan mantel silikat. Dalam rentang waktu sekitar 100 juta tahun, proses tabrakan dan penggabungan ini telah mereduksi jumlah embrio planet di zona dalam tata surya, menyisakan hanya 4 objek masif yang akan menjadi planet terestrial: Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Masing-masing telah mengalami sejarah tabrakan yang unik, yang tercermin dalam perbedaan massa, komposisi, dan karakteristik orbit mereka. Bumi, sebagai planet terbesar ketiga dari matahari, telah mendapatkan sebagian besar bentuk dan strukturnya. Tetapi sejarah pembentukan bumi masih belum lengkap. Sekitar 4,5 miliar tahun lalu, ketika protobumi sudah mencapai sekitar 90% massa bumi saat ini, sebuah peristiwa dramatis terjadi yang akan mengubah sejarah planet kita selamanya. Sebuah embrio planet seukuran Mars, yang oleh para ilmuwan modern diberi nama Theia, bertabrakan dengan protobumi. Tabrakan ini tidak terjadi secara langsung, melainkan pada sudut miring, menyebabkan sebagian besar massa Theia bergabung dengan protobumi, sementara sebagian material dari kedua objek terlempar ke orbit sekitar protobumi. Energi yang dilepaskan dalam tabrakan ini luar biasa besar, cukup untuk melelehkan sebagian besar protobumi dan menguapkan sebagian material di permukaan kedua objek. Suhu permukaan protobumi meningkat hingga ribuan derajat, menciptakan lautan magma global yang menutupi seluruh planet. Dalam kondisi ini, material yang lebih berat seperti besi dan nikel tenggelam ke pusat planet, sementara material yang lebih ringan seperti silika terapung ke permukaan, mempercepat proses diferensiasi planet. Material yang terlempar ke orbit sekitar protobumi, yang terdiri dari campuran material dari protobumi dan Theia, mulai mengalami proses akresi sendiri. Dalam waktu yang relatif singkat, mungkin hanya beberapa dekade hingga abad, material ini bergabung membentuk bulan. Bulan muda ini mengorbit jauh lebih dekat dengan bumi dibandingkan posisinya saat ini, sehingga terlihat jauh lebih besar di langit protobumi. Gravitasi bulan yang kuat menyebabkan pasang surut ekstrem pada lautan magma protobumi. Tabrakan dengan Theia tidak hanya menciptakan bulan, tetapi juga mengubah beberapa karakteristik fundamental protobumi. Momentum sudut dari tabrakan menyebabkan percepatan rotasi protobumi, menciptakan hari yang jauh lebih pendek, mungkin hanya sekitar 5-6 jam. Tabrakan juga mengubah sumbu rotasi protobumi, menciptakan kemiringan sumbu rotasi terhadap bidang orbit yang kita kenal sebagai kemiringan eksentrisitas, yang menyebabkan terjadinya musim di bumi. Uniknya, analisis isotop dari batuan bulan yang dibawa pulang oleh misi Apollo menunjukkan kesamaan komposisi yang mengejutkan dengan batuan bumi. Berbeda dengan kebanyakan meteorit yang berasal dari bagian lain tata surya. Hal ini mendukung teori tabrakan besar Giant Impact Hypothesis, karena menunjukkan bahwa material pembentuk bulan sebagian besar berasal dari mantel protobumi yang terlempar ke orbit, bukan dari Theia. Penemuan ini memberikan bukti kuat bahwa bulan terbentuk dari material yang berasal dari bumi, sebagai hasil dari tabrakan kataklismik dalam sejarah awal planet kita. Pasca tabrakan dengan Theia, bumi berada dalam kondisi ekstrem dengan lautan magma global menutupi seluruh permukaannya. Suhu luar biasa tinggi ini
mencapai ribuan derajat Celcius, menyebabkan sebagian besar material batu dan logam berada dalam keadaan cair. Kondisi ini sangat kondusif untuk terjadinya proses diferensiasi planet, di mana material dengan densitas berbeda mengalami pemisahan berdasarkan massa jenisnya melalui gaya gravitasi. Dalam lautan magma ini, material logam yang lebih berat, terutama besi dan nikel, tenggelam ke pusat planet. Proses ini, yang dikenal sebagai iron catastrophe atau katastrofe besi, terjadi relatif cepat dalam skala geologi, mungkin hanya dalam beberapa juta tahun. Saat material logam tenggelam, energi potensial gravitasi diubah menjadi panas. Semakin meningkatkan temperatur inti bumi yang sedang terbentuk, energi tambahan ini, bersama dengan panas dari peluruhan radioaktif, mempertahankan kondisi cair inti bumi. Material silikat yang lebih ringan terapung di atas lapisan logam, membentuk mantel bumi. Mantel ini sendiri mengalami stratifikasi, dengan material yang lebih padat cenderung berada di bagian bawah mantel, sementara material yang lebih ringan bergerak ke bagian atas. Proses diferensiasi ini membentuk struktur internal utama bumi, yang terdiri dari inti dalam yang padat, inti luar yang cair, mantel bawah, mantel atas, dan nantinya kerak. Pembentukan inti logam bumi memiliki implikasi penting bagi masa depan planet. Aliran konveksi dalam inti luar yang cair, yang terdiri dari besi cair dan unsur-unsur lain, akan menghasilkan medan magnet bumi. Medan magnet ini memainkan peran krusial dalam melindungi atmosfer bumi dari erosi oleh angin matahari, yang pada gilirannya memungkinkan keberadaan air cair di permukaan dan perkembangan kehidupan. Tanpa inti logam yang terbentuk melalui diferensiasi awal ini, bumi mungkin akan bernasib seperti Mars, yang kehilangan sebagian besar atmosfernya. Lautan magma global ini juga memiliki dampak penting pada komposisi atmosfer awal bumi. Gas-gas volatil yang terperangkap dalam material batuan dilepaskan selama pelelehan, menciptakan atmosfer primitif yang kaya akan uap air, karbon dioksida, nitrogen, dan berbagai gas lain seperti hidrogen dan metana. Sebagian gas ini berasal dari material bumi sendiri, sementara sebagian lainnya mungkin berasal dari Theia, atmosfer. Tebal ini akan memainkan peran penting dalam evolusi selanjutnya dari permukaan bumi. Setelah beberapa juta tahun pasca tabrakan dengan Theia, bumi mulai memasuki fase pendinginan. Radiasi panas ke ruang angkasa secara bertahap menurunkan temperatur permukaan lautan magma. Seiring penurunan suhu, bagian paling atas dari lautan magma mulai mengeras, membentuk lapisan tipis batuan padat. Lapisan ini, yang mungkin tidak lebih tebal dari beberapa sentimeter atau meter pada awalnya, menjadi cikal bakal kerak bumi pertama. Proses pendinginan ini tidak terjadi sekaligus di seluruh permukaan bumi. Aliran konveksi dalam lautan magma menciptakan area dengan suhu yang bervariasi. Di beberapa tempat, material mantel yang lebih panas bergerak naik ke permukaan, mencegah pembentukan kerak. Di tempat lain, pendinginan terjadi lebih cepat, memungkinkan pembentukan lapisan kerak yang lebih tebal. Dinamika ini menciptakan permukaan yang tidak homogen, dengan pulau-pulau kerak yang dikelilingi oleh lautan magma. Kerak pertama yang terbentuk di bumi kemungkinan besar memiliki komposisi yang didominasi oleh batuan basa seperti basolt, mirip dengan batuan yang saat ini ditemukan di dasar samudra. Ini berbeda dengan kerak benua modern yang lebih kaya silika. Kerak primitif ini sangat tidak stabil dan terus-menerus didaur ulang ke dalam mantel, dihancurkan oleh aktivitas vulkanik yang intens dan tabrakan dengan puing-puing kosmik yang masih umum di tata surya awal. Kehadiran bulan yang orbit jauh lebih dekat dengan bumi saat itu menghasilkan pasang surut yang kuat dalam lautan magma dan kemudian dalam litosfer tipis yang terbentuk. Gaya pasang ini menyebabkan deformasi dan pemanasan dari gesekan yang berkontribusi pada ketidakstabilan kerak awal dan menjaga aktivitas geologi tetap tinggi. Interaksi gravitasi antara bumi dan bulan juga menyebabkan bulan perlahan menjauh, memperlambat rotasi bumi, dan menstabilkan sumbu rotasi planet kita. Meskipun permukaan bumi mulai mendingin dan membentuk kerak padat, interior planet tetap panas dan sebagian besar cair. Sumber utama panas internal ini adalah peluruhan elemen radioaktif seperti uranium, thorium, dan kalium yang jauh lebih berlimpah di bumi primordial dibandingkan saat ini. Panas ini mempertahankan konveksi dalam mantel dan menciptakan kondisi di mana kerak baru terus terbentuk melalui aktivitas vulkanik. Sementara kerak lama tenggelam kembali ke mantel melalui proses yang akan berkembang menjadi subduksi sekitar 4,1-3
8 miliar tahun lalu. Tata surya memasuki fase yang dikenal sebagai Late Heavy Bombardment, pemboman berat akhir, di mana planet-planet bagian dalam, termasuk bumi, mengalami peningkatan dramatis dalam frekuensi tabrakan dengan komet dan asteroid. Periode ini mungkin dipicu oleh migrasi planet-planet raksasa gas yang menyebabkan gangguan pada orbit objek di sabuk asteroid dan sabuk Kuiper. Bagi bumi, periode ini membawa berkah tersembunyi di balik kehancuran yang ditimbulkannya. Komet dan asteroid yang menghujani bumi selama periode ini membawa berbagai material volatil yang telah menguap dari zona dalam tata surya akibat panas matahari. Komet yang sering digambarkan sebagai bola salju kotor, kaya akan air es, sementara beberapa jenis asteroid karbonaceus juga mengandung mineral, terhidrasi, dan es. Tabrakan-tabrakan ini menjadi mekanisme pengiriman penting yang menambahkan sejumlah besar air ke bumi, melengkapi air yang mungkin sudah ada dari proses pembentukan planet. Selain air, pengunjung kosmik ini juga membawa molekul organik kompleks yang terbentuk di luar angkasa. Analisis meteorit karbonaceus modern menunjukkan keberadaan asam amino, nukleobasa, dan senyawa organik lainnya yang merupakan blok bangunan kehidupan. Pengiriman material ini ke bumi primordial menciptakan subprimitif bahan kimia yang nantinya bisa menjadi bahan baku untuk pembentukan kehidupan. Tanpa kontribusi dari komet dan asteroid ini, komposisi kimia bumi mungkin akan sangat berbeda dan mungkin kurang kondusif untuk perkembangan kehidupan. Tabrakan dengan objek besar selama Late Heavy Bombardment juga memiliki efek penting pada evolusi kerak bumi. Setiap tabrakan besar membawa energi yang cukup untuk melelehkan kembali sebagian kerak, menciptakan lautan magma lokal, dan memicu aktivitas vulkanik. Melalui proses ini, material dari objek-objek luar angkasa terintegrasi ke dalam kerak bumi, semakin memperkaya komposisi kimianya. Beberapa elemen yang saat ini berharga bagi peradaban manusia, seperti emas dan platinum, kemungkinan berasal dari pengayaan oleh asteroid. Meskipun membawa sumber daya penting, periode bombardemen ini juga menciptakan lingkungan yang sangat keras di bumi awal. Permukaan planet terus-menerus dirombak oleh tabrakan besar, menghancurkan kerak yang baru terbentuk, dan melepaskan energi yang memanaskan atmosfer dan permukaan. Kondisi ekstrem ini akan membuat kehidupan, jika sudah mulai berkembang, sangat sulit untuk bertahan. Para ilmuwan berspekulasi bahwa kehidupan mungkin sudah mulai berevolusi beberapa kali selama periode ini, hanya untuk dihancurkan oleh tabrakan kataklismik berikutnya. Sekitar 4 miliar tahun lalu, bumi telah memiliki atmosfer yang sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Atmosfer primitif ini didominasi oleh gas-gas seperti uap air H2, O karbon dioksida, CO-2, nitrogen N2, dan sejumlah gas lain seperti sulfur dioksida SO2 dan hidrogen sulfida H2 es yang berasal dari aktivitas vulkanik intens. Berbeda dengan atmosfer modern kita yang kaya oksigen, atmosfer bumi primordial hampir tidak mengandung oksigen bebas sama sekali. Asal-usul atmosfer primitif bumi berasal dari 3 sumber utama. Pertama, gas-gas yang terperangkap dalam material pembentuk bumi dilepaskan selama proses pelelehan dan diferensiasi planet. Kedua, pelepasan gas melalui aktivitas vulkanik intens yang mengekstrak volatile dari mantel bumi. Ketiga, pengiriman material volatil dari luar angkasa melalui tabrakan dengan komet dan asteroid selama Late Heavy Bombardment. Kombinasi ketiga sumber ini menciptakan selubung gas tebal yang menyelimuti planet muda. Atmosfer tebal ini memainkan peran penting dalam regulasi suhu permukaan bumi awal. Gas-gas seperti karbon dioksida dan uap air merupakan gas rumah kaca yang efektif menangkap panas dan mencegahnya melarikan diri ke ruang angkasa. Efek rumah kaca ini bersifat krusial karena matahari muda pada saat itu memancarkan energi sekitar 70–75. Dari nilai saat ini, tanpa efek rumah kaca yang kuat, air di permukaan bumi akan membeku, menciptakan bumi bola salju prematur. Ini dikenal sebagai paradoks matahari muda yang redup, Fane-Yongson Paradox. Seiring dengan penurunan suhu permukaan bumi, uap air di atmosfer mulai mengembun, menciptakan hujan yang membentuk lautan pertama. Proses kondensasi masif ini berlangsung selama ratusan juta tahun. Secara bertahap, mentransfer sebagian besar air dari atmosfer
ke permukaan. Pembentukan lautan memiliki konsekuensi penting bagi evolusi atmosfer, karena lautan menjadi tempat penyimpanan utama untuk karbon dioksida. Gas ini larut dalam air dan bereaksi dengan batuan, membentuk karbonat yang mengendap di dasar laut, sehingga mengurangi jumlah CO2 di atmosfer. Evolusi atmosfer bumi juga dipengaruhi oleh interaksi dengan angin matahari dan radiasi kosmik. Tanpa perlindungan medan magnet yang mulai terbentuk dari inti besi cair, radiasi energi tinggi dari matahari dapat memecah molekul air di lapisan atas atmosfer melalui proses yang disebut fotolisis. Hidrogen yang sangat ringan dapat melarikan diri ke ruang angkasa, sementara oksigen yang lebih berat cenderung tetap berada di bumi. Proses ini, yang dikenal sebagai kebocoran hidrogen, berpotensi menghilangkan sejumlah besar air dari bumi jika berlangsung terlalu lama. Untungnya, medan magnet bumi yang terbentuk mampu melindungi atmosfer dari erosi berlebihan, membantu mempertahankan air dan kondisi yang akan memungkinkan perkembangan kehidupan. Sekitar 3,8 miliar tahun lalu, suhu permukaan bumi telah cukup menurun untuk memungkinkan air tetap dalam bentuk cair. Uap air yang sebelumnya mendominasi atmosfer mulai mengembun dan jatuh sebagai hujan dalam periode presipitasi masif yang berlangsung selama ribuan atau bahkan jutaan tahun. Air ini mengisi cekungan di permukaan planet, menciptakan lautan pertama bumi. Bukti dari kristal zirkon kuno menunjukkan bahwa air cair mungkin sudah ada di bumi sejak 4,4 miliar tahun lalu. Namun lautan stabil yang luas baru terbentuk setelah late heavy bombardment mereda. Lautan primordial ini sangat berbeda dari samudra yang kita kenal sekarang. Airnya hangat, asam, dan kaya akan mineral terlarut dari interaksi dengan batuan vulkanik. Tidak ada oksigen terlarut, sehingga tidak ada proses oksidasi yang mencegah larutan logam seperti besi. Warna lautan mungkin kehijauan atau kebiruan gelap akibat kandungan besi dan mineral lainnya. Meskipun komposisinya berbeda, lautan ini menyediakan lingkungan yang stabil dengan suhu moderat dibandingkan dengan fluktuasi ekstrem di daratan. Lautan primordial menjadi laboratorium kimia raksasa di mana molekul-molekul organik dapat berinteraksi dan membentuk struktur yang lebih kompleks. Molekul organik dari berbagai sumber baik yang terbentuk di atmosfer oleh petir, yang dihasilkan di ventilasi hidrotermal di dasar laut, atau yang datang dari luar angkasa melalui meteor kumulasi dalam lautan ini. Di lingkungan akuatik yang terlindungi, molekul-molekul ini memiliki kesempatan untuk bereaksi, membentuk polimer lebih panjang, dan akhirnya membentuk struktur yang memiliki kemampuan primitif untuk mereplikasi diri lengka pertama menuju kehidupan. Selain menjadi tempat bagi evolusi kimia probiotik, lautan juga memainkan peran penting dalam stabilisasi iklim bumi. Air memiliki kapasitas panas yang tinggi, artinya dapat menyerap dan menyimpan sejumlah besar energi termal tanpa perubahan suhu yang drastis. Properti ini membantu memoderasi suhu permukaan bumi, mencegah fluktuasi ekstrem antara siang dan malam, atau antara musim yang berbeda. Sirkulasi lautan global juga mulai terbentuk, mendistribusikan panas dari daerah ekuator ke kutub, lebih jauh menstabilkan iklim planet. Interaksi antara lautan dan kerak bumi menjadi mekanisme penting dalam siklus karbon awal. Karbon dioksida dari atmosfer larut dalam air laut, membentuk asam karbonat lemah yang mengikis batuan silikat di kerak. Reaksi pelapukan ini menghasilkan ion bikarbonat yang dibawa oleh air ke laut, di mana mereka dapat diendapkan sebagai batuan karbonat seperti batu kapur. Proses ini, yang dikenal sebagai siklus karbon silikat, menjadi termostat alam yang membantu mengatur kandungan CO2 atmosfer dan suhu global, memainkan peran krusial dalam menjaga bumi tetap layak huni selama miliaran tahun. Sekitar 4,0-3,8 miliar tahun lalu, kerak bumi terus mengalami evolusi dengan pembentukan massa daratan yang lebih stabil. Berbeda dengan kerak oseanik yang tipis dan padat, kerak benua memiliki komposisi yang lebih kaya, silika dan kurang padat, memungkinkannya mengapung lebih tinggi di atas mantel. Pembentukan kerak benua pertama ini menandai langkah penting dalam evolusi bumi, menciptakan lingkungan baru yang berbeda dari lautan yang dominan sebelumnya. Proses pembentukan kerak benua masih diperdebatkan, tetapi kemungkinan melibatkan dua mekanisme utama. Pertama, magma basaltik dari mantel mengalami pelelehan ulang di zona subduksi primitif, menghasilkan magma yang lebih kaya silika. Kedua, aktivitas plume mantle hotspot menghasilkan pelelehan ekstensif yang menghasilkan batuan kaya silika. Batuan tertua yang ditemukan di bumi
kompleks Akasta Gneiss di Kanada Barat Laut, berumur sekitar 4,0 miliar tahun, memberi kita gambaran tentang komposisi benua paling awal. Daratan pertama ini kemungkinan membentuk arkipelago kepulauan kecil, mirip dengan pulau-pulau vulkanik modern, yang tersebar di permukaan planet, yang didominasi lautan. Berbeda dengan benua modern, yang luas, mikrobenua ini relatif tidak stabil, dan seringkali dimodifikasi oleh aktivitas tektonik dan vulkanik yang intens. Meskipun demikian, mereka menyediakan lingkungan baru yang penting antarmuka antara litosfer, hidrosfer, dan atmosfer yang memungkinkan reaksi kimia dan proses geologi unik yang tidak mungkin terjadi di lingkungan sepenuhnya terendam air. Kehadiran daratan mulai mempengaruhi siklus geokimia global. Erosi batuan daratan membawa nutrisi ke lautan, memperkaya lingkungan akuatik dengan mineral penting. Siklus penguapan dan presipitasi menjadi lebih kompleks dengan pembentukan danau air tawar dan aliran sungai yang mengembalikan air ke laut. Pelapukan batuan silikat di daratan mempercepat pengangkatan karbon dioksida dari atmosfer, mempengaruhi iklim global dan komposisi atmosfer bumi. Seiring waktu, proses tektonik menyebabkan beberapa mikrobenua ini saling bertabrakan dan bergabung, membentuk massa daratan yang lebih besar. Bukti geologi menunjukkan bahwa pada sekitar 3,5–3,0 miliar tahun lalu, formasi protokontinen pertama, yang dikenal sebagai kratons, telah terbentuk. Kratons ini, seperti Kraton Kaavaal di Afrika Selatan dan Kraton Pilbara di Australia Barat, menjadi inti kuno dari benua modern dan merupakan beberapa bagian kerak daratan tertua yang masih bertahan hingga hari ini. Meski sangat berbeda dari benua modern dalam ukuran dan distribusi, daratan pertama ini telah memulai proses yang akan berlanjut selama miliaran tahun berikutnya, siklus superkontinen, di mana benua bergabung dan kemudian terpisah kembali, mengubah wajah planet kita berulang kali. Sekitar 3,5–3,0 miliar tahun lalu, bumi mulai mengembangkan sistem tektonik yang akan mendefinisikan evolusi permukaannya hingga saat ini. Meski masih diperdebatkan kapan tepatnya tektonik lempeng modern dimulai, bukti geologi menunjukkan bahwa pada periode ini, gerakan horizontal kerak bumi telah mulai terjadi. Mantel bumi yang masih panas menyediakan energi untuk konveksi kuat yang menggerakkan kerak dari bawah, memisahkan dan menggabungkan massa daratan dalam siklus yang terus berlanjut. Tektonik bumi awal mungkin berbeda dari sistem tektonik lempeng modern. Kerak yang lebih tipis dan panas membuat proses subduksi di mana satu lempeng menyelam di bawah lempeng lain mungkin terjadi dengan cara yang berbeda. Alih-alih subduksi lempeng yang kaku seperti saat ini, tektonik awal mungkin melibatkan proses subduksi, di mana kerak yang lebih tebal dan padat tenggelam ke dalam mantel di berbagai tempat secara tidak teratur. Bukti untuk mode tektonik transisi ini ditemukan dalam batuan berumur Archeon 4,0–2,5 miliar tahun lalu yang menunjukkan jenis deformasi dan metamorfisme yang berbeda dari batuan yang lebih muda. Terlepas dari perbedaan mekanismenya, tektonik awal ini memainkan peran penting dalam mendaur ulang material antara kerak dan mantel. Di zona subduksi primitif, kerak samudera yang tenggelam membawa air dan volatil lainnya kembali ke mantel, mempengaruhi komposisi magma yang kemudian naik ke permukaan melalui gunung berapi. Proses ini menciptakan siklus umpan balik yang membantu mengembangkan kerak benua lebih lanjut. Karena magma yang diperkaya oleh material yang didaur ulang cenderung lebih kaya silika dan berkontribusi pada pertumbuhan benua. Aktivitas tektonik juga menciptakan topografi baru di permukaan bumi, dengan pembentukan pegunungan di zona tumbukan dan cekungan di zona ekstensi. Variasi topografi ini memperkaya keragaman lingkungan di permukaan planet, menciptakan habitat baru yang nantinya akan menjadi penting bagi evolusi kehidupan. Pegunungan yang terbentuk dari tumbukan tektonik menjadi sumber sedimen melalui erosi, berkontribusi pada pembentukan batuan sedimen pertama yang signifikan di bumi, terhubung erat dengan tektonik. Vulkanisme pada bumi awal jauh lebih aktif dari era modern. Aliran lava luas menciptakan provinsi igneous besar Large Igneous Province, dan erupsi eksplosif melepaskan sejumlah besar gas dan abu ke atmosfer. Aktivitas vulkanik ini merupakan mekanisme utama untuk mentransfer panas dari interior bumi dan berkontribusi pada evolusi komposisi atmosfer dan lautan melalui pelepasan gas seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, dan uap air. Setiap erupsi besar berfungsi sebagai termostat geologi, mempengaruhi iklim global
melalui efek gas rumah kaca dan aerosol yang dilepaskan. Sekitar 3,5 miliar tahun lalu, kehidupan mikroba telah muncul di bumi. Sebagaimana dibuktikan oleh fosil tertua yang dikenal dan struktur stromatolith yang terbentuk oleh koloni mikroorganisme. Di antara berbagai bentuk kehidupan awal ini, evolusi cyanobacteria alga biru hijau yang mampu melakukan fotosintesis akan memiliki dampak paling dramatis pada evolusi planet kita. Mikroorganisme kecil ini mengembangkan kemampuan untuk menggunakan energi matahari, air, dan karbon dioksida untuk menghasilkan energi kimia dan melepaskan oksigen sebagai produk sampingan proses yang akan mengubah atmosfer bumi selamanya. Awalnya, oksigen yang dihasilkan oleh fotosintesis ini tidak terakumulasi di atmosfer. Sebagian besar oksigen bereaksi dengan besi terlarut di lautan, mengendapkan besi teroksidasi dalam bentuk formasi besi berlapis, banded iron formations, atau disebut dengan BIF. Lapisan batuan kaya besi yang ditemukan di seluruh dunia dan berasal dari periode ini. Oksigen juga bereaksi dengan mineral permukaan dan gas tereduksi lainnya di atmosfer. Tetapi seiring waktu, setelah berjuta-juta tahun fotosintesis, sebagian besar sink oksigen ini menjadi jenuh, memungkinkan oksigen mulai terakumulasi di atmosfer. Sekitar 2,4–2,0 miliar tahun lalu, terjadi peningkatan dramatis dalam kadar oksigen atmosfer peristiwa yang dikenal sebagai Great Oxidation Event, GO atau revolusi oksigen. Kadar oksigen meningkat dari kurang dari 0,001% dari level saat ini menjadi mungkin 1–10 dari level modern, meski masih jauh lebih rendah dari kadar saat ini 21%. Perubahan ini merupakan transformasi geokimia terbesar dalam sejarah bumi dan memiliki konsekuensi mendalam bagi evolusi planet dan kehidupan. Peningkatan oksigen atmosfer menciptakan kondisi yang memungkinkan pembentukan lapisan ozon O3 di stratosfer. Ozon yang terbentuk ketika radiasi ultraviolet memecah molekul oksigen yang kemudian bergabung kembali dalam konfigurasi berbeda menjadi perisai pelindung yang menyaring sebagian besar radiasi UV berbahaya dari matahari. Perlindungan ini membuka jalan bagi kehidupan untuk berkolonisasi di perairan dangkal dan akhirnya daratan, karena risiko kerusakan DNA akibat radiasi UV menjadi jauh berkurang. Revolusi oksigen juga menciptakan tantangan besar bagi kehidupan yang ada. Bagi sebagian besar mikroorganisme awal yang berevolusi dalam kondisi tanpa oksigen anaerob, oksigen adalah racun mematikan. Peningkatan kadar oksigen memicu krisis ekologi global pertama yang diciptakan oleh kehidupan itu sendiri, menyebabkan kepunahan massal organisme yang tidak dapat beradaptasi. Namun, krisis ini juga menciptakan peluang evolutif baru. Organisme yang mengembangkan mekanisme untuk mendetoksifikasi oksigen, atau bahkan menggunakannya melalui respirasi aerobik yang jauh lebih efisien secara energetik dibandingkan metabolisme anaerobekan, mendominasi biosfer baru yang kaya oksigen, membuka jalan bagi evolusi kompleksitas biologis yang lebih besar di masa depan. Sekitar 2,4 miliar tahun lalu, tidak lama setelah Great Oxidation Event, bumi mengalami salah satu periode terdingin dalam sejarahnya. Bukti geologi menunjukkan bahwa planet kita mengalami glasiasi ekstrem, dengan lapisan es menutupi hampir seluruh permukaan, dari kutub hingga ekuator. Fenomena yang dikenal sebagai Snowball Earth atau bumi bola salju. Endapan glasial dari periode ini ditemukan di bekas daerah ekuator, mengindikasikan bahwa bahkan wilayah tropis pun tertutup es tebal. Penyebab pasti bumi bola salju masih diperdebatkan, tetapi beberapa teori menghubungkannya dengan revolusi oksigen itu sendiri. Peningkatan oksigen atmosfer mungkin telah mengoksidasi gas metana CH4, gas rumah kaca yang kuat, menjadi karbon dioksida CO2 yang efek rumah kacanya lebih lemah. Pengurangan efek rumah kaca ini, dikombinasikan dengan matahari yang masih lebih redup dari saat ini, dapat memicu pendinginan global. Ditambah lagi, aktivitas tektonik pada saat itu mungkin telah menyebabkan superbenua terpusat di lintang rendah, meningkatkan albedo reflektivitas planet, dan mengurangi jumlah panas yang diserap dari matahari. Ketika es menutupi sebagian besar permukaan bumi, albedo planet meningkat drastis, menciptakan umpan balik positif, di mana pendinginan menyebabkan lebih banyak es, yang menyebabkan lebih banyak refleksi sinar matahari, dan pendinginan lebih lanjut. Siklus umpan balik ini mendorong bumi ke dalam keadaan beku yang ekstrem. Di bawah lapisan es yang tebal, lautan global mungkin tetap cair di sebagian besar tempat,
karena panas geotermis dari interior bumi dan insulasi dari es itu sendiri menciptakan tempat perlindungan bagi kehidupan laut untuk bertahan. Kondisi bumi bola salju mungkin bertahan selama jutaan tahun, tetapi tidak dapat bertahan selamanya. Aktivitas vulkanik terus melepaskan karbon dioksida ke atmosfer, tetapi dengan hampir semua permukaan air tertutup es, siklus karbon yang biasanya menghilangkan CO2 dari atmosfer terganggu. Tidak ada pelapukan batuan silikat di daratan dan pengendapan karbonat di lautan. Akibatnya, CO2 terakumulasi selama jutaan tahun hingga efek rumah kacanya cukup kuat untuk memecah siklus beku. Ketika es mulai mencair, albedo planet berkurang, menyebabkan lebih banyak panas diserap dan menciptakan umpan balik positif dalam arah sebaliknya. Hasilnya adalah fase pencairan yang relatif cepat dan dramatis. Periode pasca bola salju ditandai dengan kondisi rumah kaca ekstrim. Karena atmosfer yang sangat kaya CO2, suhu permukaan mungkin meningkat drastis, menyebabkan penguapan massal dan hujan yang intens. Kondisi cuaca ekstrim ini ditambah dengan peningkatan aliran nutrisi ke lautan dari erosi daratan yang intensif, menciptakan lingkungan yang mengalami perubahan cepat. Meskipun tampaknya merusak, episode Bumi Bola Salju mungkin telah berkontribusi pada evolusi kehidupan dengan menciptakan tekanan selektif yang kuat dan peluang ekologis baru selama fase pemulihan. Bukti menunjukkan bahwa ledakan diversifikasi biologis terjadi setelah beberapa episode Bumi Bola Salju, menunjukkan bahwa krisis lingkungan global ini mungkin telah memicu inovasi evolusi sekitar 1,3 sampai 1,0 miliar tahun lalu. Proses tektonik yang terus berlangsung telah membawa sebagian besar massa daratan bumi bersama-sama, membentuk superkontinen pertama yang cukup terdokumentasi dengan baik, Rodinia. Nama Rodinia berasal dari kata Rusia yang berarti tanah kelahiran, menggambarkan perannya sebagai tanah kelahiran dari semua benua modern. Pembentukan Rodinia menandai puncak dari siklus pembentukan superkontinen pertama yang dapat diidentifikasi dengan jelas, di mana kerak benua yang terfragmentasi bergabung melalui serangkaian tumbukan tektonik yang menciptakan rangkaian pegunungan besar. Keberadaan sebuah superkontinen memiliki dampak signifikan pada sistem bumi. Iklim di interior Rodinia kemungkinan ekstrem, dengan variasi musiman yang besar dan area gurun luas karena jaraknya dari pengaruh moderasi lautan. Sirkulasi laut global juga berubah secara signifikan, karena sebagian besar garis pantai dunia sekarang terkonsentrasi di sekitar satu massa daratan, mengubah pola arus dan siklus nutrisi di lautan. Perubahan lingkungan ini menciptakan tekanan adaptif baru bagi kehidupan, yang pada periode ini masih didominasi oleh mikroorganisme, dengan beberapa bentuk kehidupan multiselular primitif yang mulai muncul. Setelah bertahan selama sekitar 350 juta tahun, Rodinia mulai terpecah sekitar 750 juta tahun lalu. Pemecahan ini kemungkinan dipicu oleh penumpukan panas di bawah superkontinen, yang mengganggu pola konveksi mantel normal, dan akhirnya menyebabkan rifting pemisahan benua. Pemecahan Rodinia berhubungan dengan periode glasiasi global, yang dikenal sebagai episode Bumi Bola Salju, Cryogenian, yang mungkin dipicu oleh peningkatan pelapukan batuan silikat akibat pembentukan garis pantai baru dan rangkaian pegunungan yang meningkatkan penyerapan CO2 atmosfer. Fragmen Rodinia tidak tetap terpisah untuk waktu yang lama. Sekitar 600 juta tahun lalu, beberapa fragmen bergabung kembali untuk membentuk superkontinen yang lebih kecil dan berumur pendek, Pannotia. Sementara itu, bentuk kehidupan baru berkembang di lautan. Periode Ediacaran 635 sampai 541 juta tahun lalu menyaksikan munculnya bentuk kehidupan multiselular yang lebih kompleks, termasuk fauna Ediacaran yang misterius Bebaropa, bentuk kehidupan makroskopis pertama yang meninggalkan jejak fosil yang jelas. Pannotia terpecah dengan cepat, tetapi fragmen-fragmennya sekali lagi mulai bergerak bersama-sama sekitar 300 juta tahun lalu, membentuk superkontinen paling terkenal, Pangaea. Pembentukan Pangaea bertepatan dengan periode ledakan evolusi kehidupan di bumi. Periode Kambrium telah melihat ledakan berbagai bentuk kehidupan hewan, dan pada saat Pangaea utuh, ikan telah menjelajahi lautan, tumbuhan dan hewan telah mengkolonisasi daratan, dan reptil awal mulai mendominasi ekosistem terestrial. Seperti halnya Rodinia, Pangaea akhirnya mulai terpecah, proses yang dimulai sekitar 180 juta tahun lalu. Pemecahan ini secara bertahap membentuk konfigurasi benua dan samudra yang kita kenal saat ini. Proses tektonik ini memberikan pemahaman penting tentang dinamika jangka panjang planet kita, menunjukkan bagaimana permukaan bumi
terus mengalami perubahan melalui tarian lambat. Benua-benua yang terpecah dan bergabung kembali dalam siklus superkontinen proses yang kemungkinan akan terus berlanjut jauh ke masa depan dan akan melihat konfigurasi benua yang kita kenal saat ini berubah sekali lagi selama 541 juta tahun terakhir. Sejak ledakan kehidupan kompleks di awal periode Kambrium, bumi telah mengalami 5 peristiwa kepunahan massal besar, di mana sejumlah besar spesies menghilang dalam waktu geologis yang relatif singkat. Peristiwa kepunahan ini mewakili titik balik dramatis dalam sejarah evolusi kehidupan di bumi, merestrukturisasi ekosistem dan mengubah jalannya evolusi. Masing-masing kepunahan memiliki penyebab yang berbeda, menunjukkan kerentanan biosfer terhadap berbagai gangguan dalam sistem bumi. Kepunahan massal pertama terjadi pada akhir periode Ordovisium, sekitar 445 juta tahun lalu, dipicu oleh kombinasi glasiasi global dan turunnya level laut yang mengikutinya. Kepunahan ini menghapus sekitar 85% spesies laut. Bumi telah berevolusi dari kondisi rumah kaca hangat menjadi kondisi es, karena pergerakan superkontinen Gondwana ke kutub selatan, meningkatkan albedo global dan mengurangi efek rumah kaca. Organisme laut yang telah beradaptasi dengan kondisi yang lebih hangat, tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan iklim yang cepat, menyebabkan kepunahan massal. Kepunahan Devonian akhir, sekitar 375 sampai 360 juta tahun lalu, merupakan serangkaian peristiwa kepunahan yang terjadi selama periode sekitar 20 juta tahun. Peristiwa paling parah, peristiwa Killwasser, dan peristiwa Hummingbird, mungkin disebabkan oleh depresi oksigen lautan anoksia yang dipicu oleh alga yang berkembang pesat. Pertumbuhan tanaman darat yang cepat telah meningkatkan pelapukan dan aliran nutrisi ke lautan, menyebabkan ledakan pertumbuhan alga. Penguraian alga ini mengkonsumsi oksigen terlarut, menciptakan zona mati yang luas di lautan, dan menghilangkan sekitar 75% spesies, terutama organisme terumbu karang dan laut dalam. Kepunahan terbesar dalam sejarah bumi terjadi pada akhir periode Permian, sekitar 252 juta tahun lalu, di mana sekitar 96% spesies laut dan 70% spesies vertebrata darat musnah, sering disebut sebagai ibu dari semua kepunahan. Peristiwa ini kemungkinan disebabkan oleh erupsi vulkanik masif di area yang sekarang dikenal sebagai Siberia. Erupsi ini melepaskan jumlah karbon dioksida yang sangat besar ke atmosfer, menyebabkan pemanasan global parah dan pengasaman lautan. Kondisi anoksik menyebar luas di lautan, dan bahkan atmosfer mungkin mengalami depresi oksigen. Pemulihan dari kepunahan ini membutuhkan waktu lebih lama dari kepunahan lainnya. Dengan diversitas ekosistem baru, membutuhkan waktu lebih dari 10 juta tahun untuk pulih sepenuhnya. Pada akhir periode Trias, sekitar 201 juta tahun lalu, kepunahan massal lainnya menghapus sekitar 80% spesies. Penyebabnya serupa dengan kepunahan Permian-Activitous vulkanik masif. Kali ini terkait dengan pemecahan Pangaea dan pembentukan Samudra Atlantik. Pelepasan gas rumah kaca menyebabkan pemanasan global yang parah, sementara emisi sulfur dioksida juga menyebabkan hujan asam. Kepunahan ini membuka jalan bagi dominasi dinosaurus di daratan selama periode Jurassik dan Kapur. Kepunahan massal terakhir dan paling terkenal terjadi pada batas Kapur Paleogen 66 juta tahun lalu. Tabrakan asteroid berdiameter sekitar 10-15 km di semenanjung Yucatan, Meksiko, menyebabkan perubahan iklim global yang dramatis. Tabrakan melepaskan energi setara dengan miliaran bom atom, mengirimkan debu dan aerosol ke atmosfer, memblokir sinar matahari, dan menyebabkan musim dingin dampak global. Sekitar 75% spesies musnah, termasuk semua dinosaurus non-avian, mamalia, yang sebelumnya hanya menempati peran ekologis marginal, berhasil bertahan melalui kepunahan ini, dan kemudian berkembang untuk mendominasi banyak habitat terestrial. Akhirnya, mengarah pada evolusi manusia. Sekitar 34 juta tahun lalu, bumi mulai mengalami tren pendinginan jangka panjang yang mengarah pada periode glasial yang berlangsung hingga saat ini. Peristiwa ini menandai transisi dari dunia rumah kaca relatif hangat yang telah mendominasi selama sebagian besar sejarah bumi ke dunia rumah es dengan es polar permanen. Perubahan iklim dramatis ini dipicu oleh kombinasi faktor, termasuk posisi benua yang berubah akibat tektonik lempeng, perubahan dalam sirkulasi lautan, dan penurunan konsentrasi karbon dioksida
atmosfer. Pendinginan global yang berkelanjutan ini menyebabkan pembentukan lapisan es Antartika sekitar 34 juta tahun lalu, diikuti oleh glasiasi Greenland sekitar 3,2 juta tahun lalu. Pembentukan es permanen di kedua kutub menandai pembentukan konfigurasi bipolar modern bumi dengan tutupan es di kedua kutub. Meningkatnya jumlah es di planet ini meningkatkan albedo global reflektivitas yang semakin meningkatkan pendinginan melalui umpan balik positif. Periode ini, yang dikenal sebagai zaman es Quaterner, dimulai sekitar 2,6 juta tahun lalu dan berlanjut hingga saat ini. Karakteristik unik dari zaman es saat ini adalah osilasi reguler antara periode glasial zaman es dan interglasial periode hangat seperti saat ini. Selama periode glasial, lapisan es kontinental meluas dari kutub, menutupi sebagian besar Eropa Utara dan Amerika Utara dengan es setebal beberapa kilometer. Permukaan laut global turun hingga 120 meter karena air yang terkunci dalam lapisan es membuka jembatan darat baru dan mengubah garis pantai secara dramatis. Periode interglasial, sebaliknya, melihat pencairan sebagian besar es di luar Antartika dan Greenland, menaikkan permukaan laut, dan menciptakan kondisi iklim yang lebih hangat. Rhythm siklus glacial interglacial ini dikontrol oleh variasi bertahap dalam orbit bumi, yang dikenal sebagai siklus Milankovitch. 3 faktor utama: eksentrisitas, bentuk elips orbit bumi, kemiringan sudut sumbu rotasi bumi, dan presesi arah sumbu bumi menunjuk di ruang angkasa, berfluktuasi secara periodik. Kombinasi dari faktor-faktor ini mempengaruhi distribusi radiasi matahari yang diterima bumi, dengan efek terkuat di lintang tinggi. Variasi orbital ini tidak cukup kuat untuk menyebabkan zaman es sendirian, tetapi mereka bertindak sebagai pemicu yang memperkuat melalui berbagai umpan balik iklim, termasuk perubahan dalam albedo planet dan konsentrasi gas rumah kaca. Dalam 800.000 tahun terakhir, bumi telah mengalami 8 siklus glasial interglasial dengan periode glasial yang bertahan sekitar 100.000 tahun dan interglasial yang lebih pendek bertahan sekitar 10.000 sampai 30.000 tahun. Periode interglasial terbaru, Holocene, dimulai sekitar 11.700 tahun lalu, ketika lapisan es terakhir mulai mundur. Ini adalah periode iklim yang relatif stabil, yang bertepatan dengan perkembangan peradaban manusia. Peradaban manusia berkembang selama periode interglasial ini, memanfaatkan kondisi iklim yang lebih stabil untuk mengembangkan pertanian, permukiman permanen, dan akhirnya masyarakat kompleks. Memahami siklus glasial interglasial ini memiliki relevansi langsung dengan situasi saat ini. Berdasarkan siklus Milankovitch saja, bumi kemungkinan akan secara bertahap mendingin menuju periode glasial baru selama beberapa ribu tahun ke depan. Namun, aktivitas manusia telah menyebabkan peningkatan cepat gas rumah kaca atmosfer, menciptakan pemanasan yang menimpa sinyal pendinginan orbital. Pemanasan global yang dipicu manusia kemungkinan akan menunda awal periode glasial berikutnya selama beribu-ribu tahun yang signifikan. Ini menggambarkan bagaimana manusia telah menjadi kekuatan geologi yang mampu mempengaruhi siklus iklim alami planet kita dalam beberapa ribu tahun terakhir, dan terutama sejak revolusi industri. Spesies manusia telah muncul sebagai kekuatan geologis dominan yang membentuk wajah bumi. Dampak kolektif aktivitas manusia terhadap sistem bumi begitu signifikan, sehingga banyak ilmuwan mengusulkan bahwa kita telah memasuki zaman geologi baru Anthropocene, atau zaman manusia. Meskipun belum secara resmi diadopsi dalam skala waktu geologi, istilah ini menangkap fakta penting bahwa manusia sekarang mempengaruhi hampir setiap aspek sistem planet, dari iklim dan komposisi atmosfer hingga siklus biogeokimia, pola penggunaan lahan, dan diversitas biologis. Perubahan iklim yang dipicu manusia adalah salah satu tanda paling jelas dari zaman Anthropocene. Pembakaran bahan bakar fosil dan praktik penggunaan lahan telah meningkatkan konsentrasi karbon dioksida atmosfer dari sekitar 280 ppm di era pro-industri menjadi lebih dari 410 ppm. Saat ini level yang belum pernah terjadi dalam jutaan tahun sejarah bumi. Peningkatan ini, bersama dengan peningkatan gas rumah kaca lainnya, telah menyebabkan pemanasan global yang terdeteksi jelas, dengan konsekuensi seperti pencairan es polar, kenaikan permukaan laut, dan peningkatan frekuensi peristiwa cuaca ekstrem. Laju perubahan ini luar biasa cepat dalam konteks geologis, berlangsung dalam hitungan dekade, daripada ribuan atau jutaan tahun yang biasanya terkait
Dengan perubahan iklim alami, aktivitas manusia juga telah secara dramatis mengubah permukaan bumi. Lebih dari separuh permukaan lahan yang bebas es telah dimodifikasi oleh manusia, terutama untuk pertanian, permukiman, dan infrastruktur. Hutan telah diubah menjadi lahan pertanian, sungai telah dibendung dan dialihkan, dan pantai telah dimodifikasi. Aktivitas penambangan dan konstruksi memindahkan lebih banyak sedimen dan batuan daripada semua sungai dunia, menciptakan lapisan antropogenik yang akan terlihat dalam catatan geologi masa depan. Urbanisasi telah menciptakan bentang alam buatan manusia yang kompleks dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda secara signifikan dari lingkungan alami. Selain mengubah lingkungan fisik, manusia telah menyebabkan perubahan dramatis dalam biosfer. Kita berada di tengah-tengah apa yang oleh banyak ilmuwan disebut sebagai kepunahan massal. Keenam, dengan tingkat kepunahan spesies yang 100 sampai 1000 kali lebih tinggi dari laju latar belakang normal, hilangnya habitat, perburuan berlebihan, polusi, spesies invasif, dan perubahan iklim semuanya berkontribusi pada penurunan biodiversitas ini. Pada saat yang sama, manusia telah sengaja dan tidak sengaja memindahkan spesies di seluruh penghalang geografis, menciptakan campuran baru, komunitas biologis. Domestikasi dan rekayasa genetika telah menciptakan organisme yang tidak akan muncul melalui proses evolusi alami. Meskipun ada banyak dampak negatif dari aktivitas manusia pada sistem bumi, ada juga alasan untuk optimis. Kemajuan teknologi, perubahan kebijakan, dan peningkatan kesadaran lingkungan menawarkan jalur menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Transisi menuju energi terbarukan, praktik pertanian berkelanjutan, restorasi ekosistem, dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik menunjukkan bahwa manusia tidak hanya dapat mengurangi dampak negatif mereka, tetapi juga dapat secara aktif memulihkan sistem alami. Tantangan Antroposen adalah untuk mengubah hubungan manusia dengan planet dari yang tidak sengaja dan sering merusak menjadi yang sengaja dan regeneratif. Dari perspektif geologi, Antroposen mungkin hanya akan menjadi blip singkat dalam sejarah panjang bumi. Proses geologis jangka panjang akan terus membentuk planet kita jauh setelah era manusia berakhir. Namun, dalam jangka pendek, pilihan yang dibuat oleh manusia akan memiliki konsekuensi mendalam bagi masa depan bumi dan penghuninya. Antroposen, dengan demikian, mewakili titik balik penting momen ketika satu spesies menjadi sadar akan pengaruhnya terhadap seluruh planet dan menghadapi tanggung jawab yang muncul dari kekuatan itu. Saat kita melihat ke depan, evolusi bumi akan terus berlanjut, dibentuk oleh kombinasi proses geologis alami dan dampak aktivitas manusia. Dalam skala waktu yang lebih pendek ratusan hingga ribuan tahun pengaruh manusia pada iklim, biodiversitas dan permukaan planet kemungkinan akan tetap menjadi faktor dominan. Keputusan yang dibuat oleh masyarakat saat ini akan memiliki konsekuensi jangka panjang untuk generasi mendatang dan untuk banyak spesies yang berbagi planet dengan kita. Namun, dalam skala waktu geologis jutaan dan miliaran tahun proses alami akhirnya akan mendominasi kembali. Benua akan terus bergerak, bergabung, dan terpisah dalam tarian tektonik yang lambat. Para ilmuwan memprediksi bahwa dalam sekitar 250 juta tahun, benua mungkin akan bergabung kembali, membentuk superkontinen baru. Sementara siklus iklim jangka panjang dan evolusi biologis akan terus berubah wajah bumi. Matahari itu sendiri akan memainkan peran penting dalam nasib jangka panjang bumi seiring bertambahnya usia. Bintang kita secara bertahap akan menjadi lebih terang, akhirnya memanaskan bumi hingga titik di mana lautan akan menguap, mungkin dalam waktu 1 atau 2 miliar tahun dari sekarang. Perjalanan planet kita telah berlangsung selama 4,5 miliar tahun. Evolusi dari bola batuan panas menjadi dunia dinamis yang penuh kehidupan. Sejarah ini tertulis dalam batuan, es, dan fosil di sekitar kita, menunggu untuk ditafsirkan oleh mereka yang cukup ingin tahu untuk mempelajarinya. Saat kita merenungkan perjalanan bumi dari nebula surya menjadi planet kompleks yang kita huni saat ini, kita diingatkan akan kemampuan luar biasa planet kita untuk berubah dan beradaptasi, serta ketahanan luar biasa kehidupan di tengah-tengah perubahan ekstrem. Dalam lintasan perjalanan yang panjang, manusia hanyalah pendatang baru, tetapi dengan dampak yang tidak proporsional. Tantangan kita adalah untuk menggunakan
pemahaman kita tentang sejarah bumi untuk menginformasikan bagaimana kita mengelola hubungan kita dengan planet ini di masa depan. Dengan melakukannya, kita menghormati warisan planet yang telah mendukung evolusi kehidupan selama miliaran tahun dan membantu memastikan bahwa keajaiban bumi akan terus berkembang untuk waktu yang sangat lama. Bumi kita yang indah adalah hasil dari 4,5 miliar tahun perubahan, adaptasi, dan evolusi yang terus-menerus. Dari awan gas sederhana hingga kompleksitas mengagumkan dari biosfer saat ini. Perjalanan planet kita menunjukkan daya tahan luar biasa dalam menghadapi perubahan ekstrem. Untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang bumi, nasib planet ini sekarang sebagian besar berada di tangan satu spesies kita. Pengetahuan tentang perjalanan luar biasa, bumi memberi kita tanggung jawab unik untuk menjadi pelindung, bukan hanya penghuni. Saat kita menulis bab berikutnya dalam kisah bumi, mari kita terinspirasi oleh ketahanan planetnya dan bertindak dengan kebijaksanaan yang layak dimiliki oleh penjaga sebuah keajaiban 4,5 miliar tahun. Inilah warisan kita. Inilah rumah kita. Inilah bumi kita.